Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Kamis 8 Mei 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, sebuah minimarket di Kudus dibobol komplotan maling. Komplotan maling beraksi dengan membobol tembok Indomaret dan mengambil sejumlah barang. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 20 juta rupiah. Minimarket di Jalan Kudus Jepara, Turut Desa Kedung Dowo, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, dibobol kawanan maling yang diduga beraksi pada Selasa dini hari. Pembobolan minimarket ini baru diketahui pada Rabu pagi saat karyawan membuka toko dan dikagetkan dengan barang-barang yang berserakan. Aparat kepolisian dari Polsek Kaliwungu serta tim Inavis yang datang ke lokasi menemukan kawanan maling masuk ke dalam minimarket dengan menjebol tembok. Pelaku menggodol sejumlah barang seperti rokok, kosmetik, serta susu bayi. Kerugian ditaksir mencapai Rp20.400.000. Dugaan sementara pelaku merupakan kawanan spesialis minimarket sebab DVR CCTV juga raib dibawa pelaku. Pelaku kalau menurut kita melihat di TKP itu membobol dari belakang. Dari arah timurnya toko 35 itu ke belakang, kemudian bobol bangunan toko 35, belakang 35, kemudian bobol bangunan Alfamart. Jadi 2 kali membobol. Awal mula yang mengetahui siapa dan apa itu? Awal mula ketahui karyawannya begitu masuk di Alfamart kok banyak barang-barang yang berserakan yang hilang seperti itu. Kemudian mengadukan ke Polsek Kaliwungu. Kalau kejadian itu udah berapa kali terjadi di Alfamart itu? Informasinya sudah 2 kali ini. Yang pertama kita di 2020. tahun 2020. Itu indikasi spesialis ini? Ya indikasinya seperti itu. Karena melihat caranya, kemudian sudah beberapa kali ini kejadiannya seperti itu. Kasus pembobolan minimarket tersebut masih dalam penyelidikan pihak aparat kepolisian. Dari olah TKP yang dilakukan polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti serta keterangan saksi untuk segera mengamankan pelaku. Dari Kudus, Lingkar TV, Fathur Rahman melaporkan. Pemirsa, tempat pembuangan sampah sementara TPS yang berada di jalur Pantura Kaliwungu Kendal, tepatnya di Desa Kerajaan Kulon, Kampung Pandean, Kecamatan Kaliwungu, resmi ditutup mulai hari ini oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Penutupan TPS ini merupakan bagian dari implementasi program Bupati Kendal untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah. Selain itu, keberadaan TPS tersebut sebelumnya menuai banyak keluhan dari warga sekitar dan para pemilik toko karena menimbulkan bau tak sedap dan merusak pemandangan. Lokasi TPS juga dinilai tidak layak karena berada di tengah kota di sebelah timur rel kereta api milik PT KAI. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Aris Irwanto, mengatakan bahwa rencana penutupan TPS ini sebenarnya telah dijadwalkan sejak bulan Maret 2025 lalu. Namun pelaksanaannya sempat ditunda karena adanya permintaan dari masyarakat agar diberikan perpanjangan waktu. Atas desakan dari PT KAI yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset mereka dan meminta agar segera dikosongkan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup langsung melakukan penutupan. Penutupan ini juga didasari oleh Surat Edaran Bupati Kendal nomor 600-15-2-879-2025 tentang penutupan depo transfer sampah dan surat dari PT KAI Daop 4 Semarang nomor KL 310-1/4-DO.4/2025 tertanggal 16 April 2025 yang meminta melakukan pembersihan dan pengosongan area TPS karena berada di atas aset milik PT KAI. Aris menghimbau warga untuk membuang sampah langsung ke TPA Darupono yang terletak di Kaliwungu Selatan. Untuk memastikan tidak adanya lagi pelanggaran, DLH juga telah memasang kamera CCTV di lokasi bekas TPS.
Warga yang masih nekat membuang sampah di lokasi tersebut akan dikenakan sanksi tegas berupa denda maksimal sebesar 50 juta dan pidana penjara maksimal 6 bulan. Hal ini sebetulnya sudah kita rencanakan sebelum puasa. Ya, sudah kita rencanakan kalau penutupan itu nanti pada bulan Agustus. Tetapi karena ada surat dari PT KAI kepada kita untuk menutup secepatnya terkait dengan evaluasi apa itu mudik ataupun hari raya, itu kita teruskan dan kita sampaikan kepada Ibu Bupati kalau penutupan itu dilaksanakan pada bulan April. Nah, oleh karena itu kesiapan dari kelurahan di sekitar yang ada depo itu, mereka sangat kesulitan dalam rangka untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembuangan langsung ke TPA Darmono. Makanya mereka itu agar itu bisa ditunda ataupun diundur guna kesiapan dari kelurahan ataupun desa di wilayah itu. Nah, karena sekali lagi kita memang tidak harus sampai menunggu selesai penyiapan dari kelurahan-kelurahan itu menyiapkan mobil ataupun menyiapkan infrastruktur yang ada, maka kami atas desakan dari warga masyarakat yang menghendaki agar secepatnya itu ditutup, akhirnya pada hari ini tetap kita lakukan untuk penutupan. Lagi seperti halnya pengumuman-pengumuman terdahulu, bahwa pada saat penutupan ini yang pertama tetap kami harapkan warga masyarakat yang dipelopori oleh pemerintah desa untuk langsung membuang sampah tersebut ke TPA Darmono. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu di Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Pati Sudiowo mencanangkan 5 hari sekolah agar produktivitas para siswa meningkat. Kebijakan ini pun telah disetujui oleh Ketua PCNU Kabupaten Pati. Bupati Pati Sudiowo menggulirkan kebijakan pendidikan 5 hari sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dalam belajar, sehingga otak para siswa dapat bekerja secara maksimal. Kemudian para siswa dapat melanjutkan aktivitas mengaji dan belajar di malam hari. Kebijakan ini bakal dimulai di tahun ajaran tahun 2025-2026. Terkait kebijakan tersebut, Bupati Sudiowo telah berdialog dengan Ketua PCNU Kabupaten Pati dan mendapat persetujuan. Bupati Sudiowo mengatakan nantinya hari Sabtu dan Minggu dapat digunakan para siswa untuk penyegaran atau berlibur, agar otak kembali segar dan siap untuk belajar kembali. 5 hari sekolah insya Allah akan kita mulai dari tahun ajaran ini, dan kami sudah berkomunikasi, diskusi dengan PCNU Kabupaten Pati. Mereka bisa menerima kebijakan 5 hari sekolah ini. Pihaknya berharap dengan kebijakan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menguatkan karakter para siswa, agar sumber daya manusia di Kabupaten Pati dapat meningkat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Pemirsa, untuk mendukung swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, TNI Polri di Kabupaten Pati kompak mendukung program 1 hektar 10 ton gabah. Sebanyak 511 Babinsa dan 254 Babin Kamtibnas di Kabupaten Pati kompak mendukung program Bupati Pati Sudewo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Langkah ini terbukti dengan ditandatangani perjanjian antara TNI Polri untuk mendukung penuh program tersebut. Para TNI Polri pun diminta untuk bersinergi bersama dengan kepala desa untuk berbelanja permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan pertanian. Bupati Pati Sudewo mengatakan rata-rata produksi gabah di lahan 1 hektar sebanyak 5,3 bakal dimaksimalkan menjadi 1 hektar 10 ton. Hal itu merujuk pada keberhasilan sejumlah petani di Desa Karangwage, Kecamatan Trangkil selama 6 tahun. Kami sedang berupaya maksimal supaya nantinya bisa mencapai minimal 10 ton tiap hektar. Maka tagline kami Pak Gubernur, tagline kami 10 ton bisa. Kebetulan beberapa petani di Desa Karangwagi, Kecamatan Trangkil sudah membuktikan bisa 10 ton lebih per hektar dari tahun 2019. Artinya sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Tetapi meskipun itu sudah 6 tahun berjalan, hanya di Desa Karangwagi saja, tidak terjadi di semua desa. Dan ini akhirnya saya buat suatu konsep, satu komitmen, itu harus terjadi di semua desa. Kemarin kami kumpulkan semua kepala desa di gedung ini, beserta PPR-nya, beserta seluruh staf dinas pertanian Kabupaten Pati. Dan alhamdulillah semua kepala desa punya komitmen, punya semangat untuk mewujudkan 10 ton bisa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang hadir juga memberikan arahan serta semangat bagi TNI dan Polri. Pihaknya pun mendukung penuh sinergitas yang dibangun antara TNI Polri dan pemerintah daerah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Pati, Dandim, Pak Kapolres. Hari ini dikumpulkan Babinsa, Babin Kamtibmas, Kapolsek, dan Pak Dan Ramil yang gunanya adalah mendukung swasembada pangan. Dukungan ini sangat perlu karena Pemda dalam hal ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari seluruh instansi vertikal, yaitu TNI dan Polri. Sehingga hari ini secara de jure dan de facto sudah tanda tangan mereka, sehingga secara tidak langsung akan mendukung kegiatan swasembada pangan. Dan saya sebagai gubernur mengapresiasi sekali kepada Pak Bupati Pati yang telah mengumpulkan kegiatan ini, yang nantinya perlu dicontoh oleh kabupaten lain, sehingga secara tidak langsung swasembada pangan di wilayah Jawa Tengah bisa tercover. Gubernur berharap sinergitas ini dapat dicontoh di kabupaten lain agar swasembada pangan di Jawa Tengah dapat terwujud. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, dalam acara Halal Bihalal yang diadakan bersama Paguyuban Pedagang Pasar Rembang P3R di Desa Sumberjo, Bupati Rembang Harno menegaskan bahwa Pasar Kota Rembang tidak akan dipindah dari lokasi semula. Keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan aspirasi para pedagang yang telah sepakat untuk tetap berjualan di tempat yang telah ada. Melanjutkan perjuangan Kota Rembang. Saat ini kondisi pasar Kota Rembang memerlukan revitalisasi. Hal tersebut diungkapkan pedagang pasar kepada Harno saat mengunjungi pasar Kota Rembang. Setelah halal bihalal dengan kelompok paguyuban pedagang pasar Kota Rembang, Harno langsung turun menuju pasar Rembang untuk bertemu pedagang. Di sana dirinya diminta untuk tidak memindah pasar namun merevitalisasi dan secepatnya memperbaiki selokan pasar. Penegasan tersebut disambut baik oleh para pedagang yang hadir, menandakan adanya kepercayaan dan dukungan terhadap rencana revitalisasi yang akan dilakukan. Keputusan adalah tadi sudah final. Permasalahan pasar ini bukan hal yang baru, sudah bertahun-tahun. Yang mana bertahun-tahun memang ada rencana dari pemerintah daerah. Pasar ini karena tidak muat pedagangnya, dari Pemda ada rencana dipindah wabil khusus ke barat, ke Pasar Kambing. Nah, dengan berjalannya waktu yang berjalan sekian tahun, maka menjadi bola liar antara pindah tidak yang membuatkan hati pedagang kadang bertanya-tanya tentang kepastian tersebut. Maka dengan opsi-opsi yang pernah saya berikan dan sudah dibahas oleh pedagangnya, dan hasilnya pedagang menginginkan pasarnya tetap ada di sini. Maka dengan saya tegas, saya setujui untuk tetap di sini, tinggal mencari opsinya sama mencari jalan keluarnya untuk bisa membangun ini. Apabila belum bisa membangun, ya yang terdekat adalah noto saluran air yang kalau musim hujan sangat memprihatinkan, juga jalan lingkungan pasarnya. Harno menambahkan bahwa untuk merevitalisasi rencana besar ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, Pemkab Rembang sedang mengupayakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Resparti Ardi mengatakan kegiatan wisuda atau kelulusan SD dan SMP di Kota Solo bukanlah hal yang wajib dilakukan. Ia meminta iuran kelulusan atau wisuda SD dan SMP di Solo yang sudah terlanjur masuk ke sekolah wajib dikembalikan secepatnya. Dari orang tua yang semua kemarin juga ingin mengklarifikasi. Wali Kota Solo, Respati Ardi menyebut kegiatan wisuda untuk SD ataupun SMP di Kota Solo bukanlah kegiatan wajib. Respati meminta iuran yang telah dipungut untuk kegiatan semacam wisuda atau perpisahan untuk dikembalikan kepada orang tua siswa. Hal ini disampaikan Wali Kota Solo, Respati Ardi, di Balai Kota Solo pada Rabu 7 Mei 2025. Respati mengatakan dirinya tidak melarang kegiatan kelulusan, namun meminta sekolah menyusun konsepnya agar tetap menyenangkan dan berkesan tanpa membebani wali murid secara finansial. Selain itu, agar terdapat keseragaman dan menghindarkan dari kesenjangan sosial, sehingga tidak perlu ada iuran wajib. Bila memang tetap ada acara perpisahan atau wisuda dilaksanakan, ia menyarankan untuk membuka jalur sponsor atau melibatkan pihak swasta. Di Korea juga. Nah itu wisuda itu yang sudah terlanjur tak akan kembali ke WTC, dikembalikan uangnya, lalu kepala sekolah menjembatani dengan orang tua murid, ayo kita buka sponsorship atau bantuan program atau apa tuh swasta pasti mau kok membantu untuk acara. Jadi tapi itu bukan kegiatan wajib. Saya ulangi, wisuda di SD atau SMP bukan kebutuhan wajib.
Sebelumnya, pada Selasa 6 Mei 2025, Respati melakukan inspeksi mendadak di SMP Negeri 7 Solo. Ia menanggapi keluhan wali murid terkait iuran kegiatan perpisahan kelulusan yang dinilai memberatkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Pemirsa, rombongan biksu yang tengah menempuh perjalanan spiritual lintas negara tiba di kota Semarang dan mengunjungi Masjid Agung Semarang. Para biksu yang menyusuri jalur Pantura Jawa nantinya akan melanjutkan perjalanan panjang menuju Candi Borobudur sejauh 2.763 km dan dijadwalkan sampai di Magelang pada tanggal 10 Mei mendatang. Inilah 36 biksu yang melaksanakan ritual berjalan kaki atau tudong saat memasuki kompleks Masjid Agung Semarang, yang merupakan masjid tertua di kota Semarang. Para biksu tudong melakukan perjalanan spiritual dimulai dari Bangkok, Thailand pada tanggal 6 Februari 2025, menempuh 4 negara yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia selama 4 bulan. Dan kota Semarang menjadi salah satu titik singgah penting dalam etape menuju Borobudur sejauh total 2.763 km. Di Masjid Agung Semarang, para biksu mendapat sambutan khusus oleh takmir masjid. Para biksu berdialog dengan takmir masjid. Di sini mereka mendapat pemahaman tentang masjid, tata cara ibadah umat Islam, dan nilai persaudaraan antar umat beragama. So Fung Xiao Cheng mengungkapkan bahwa dalam perjalanan penuh makna ini harmoni dan toleransi menjadi pesan utama dan terpatri. Sebuah langkah nyata memperkuat persatuan dalam keberagaman bangsa. Inilah indahnya perbedaan ya. Jadi Indonesia sangat bagus sekali, terutama dengan Laskar Macan Ali yang mendapat Masjid Agung Semarang. Ternyata bagus juga ya. Jadi mereka ada spesialnya sebelum masuk harus bersihin dulu di air, terus baru cuci, wudhu, terus baru masuk. Nah ini baru pertama kali Sul pribadi mengerti tentang ajaran ini. Bagus juga, makanya di Indonesia banyak agama, ada 6 agama. Inilah indahnya perbedaan ya. Jadi Indonesia sangat bagus sekali.
Kiai Hanif Ismail, Ketua Takmir Masjid Agung Semarang menyatakan bahwa kunjungan ini sebagai langkah untuk menjalin hubungan antar umat beragama demi menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sebagai bangsa Indonesia. Akan datang tamu. Saya pikir ketika mendapatkan informasi tamu-tamu dari Thailand ini, para ibu ke Semarang, maksudnya ke Masjid Agung Jawa Tengah. Tapi ternyata memang mereka menghendaki ke masjid kita Kauman ini karena sudah membaca bahwa masjid kita ini masjid yang tertua di Semarang dan kita menyambut dengan baik karena memang tidak ada unsur keyakinan. Mereka hanya ingin tahu tentang apa itu masjid, sehingga kami hanya menyampaikan ya sekedarnya bahwa ini adalah tempat sholat, tempat sembahyang kalau bahasa mereka, dan kami ajak untuk melihat-lihat tempat sholatnya bagaimana, kemudian apa yang ada di sekitar masjid. Harapannya terhadap mungkin toleransi beragama di kota Ya, Semarang. tentunya kita sebagai bangsa Indonesia, karena di Indonesia ini ada 6 agama dengan Konghucu yang diakui, maka supaya umat beragama itu bisa rukun sehingga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tambah kuat. Para biksu menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat saat melintas di Indonesia. Mereka dijadwalkan akan tiba di Magelang, Jawa Tengah pada 10 Mei untuk bergabung dengan umat Buddha yang lain dalam puncak peringatan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur pada tanggal 12 Mei mendatang. Dari Kota Semarang, Sahrul Muaz, Blinkar TV melaporkan. Selain mengunjungi Masjid Agung Semarang, puluhan biksu yang melakukan ritual berjalan kaki atau tudong juga berkunjung ke kantor Gubernuran Jawa Tengah. Kehadiran mereka disambut langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Tad Yassin Maimun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk toleransi beragama. Terbukti para biksu tudong ini dikawal sejumlah umat Muslim dan Nasrani secara bersama-sama. Yang dari Thailand, kemudian ke Singapura, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, bahkan sampai sekarang beliau sampai di wilayah Jawa Tengah. Tudong ya, biku tudong. Tudong itu artinya perjalanan. Dan perjalanan ini sangat panjang sekali dalam rangka ritual pada tanggal puncaknya 12 Mei besok di wilayah Borobudur. Ada hal yang sangat esensi yang perlu saya sampaikan rekan sekalian. Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mendukung kegiatan ini, tetapi juga akan mengawal kegiatan-kegiatan prosesi yang dilakukan. Termasuk teman-teman dari Cirebon, bahkan kegiatan ini merupakan bentuk suatu toleransi beragama yang sangat kental sekali. Terbukti beliau-beliau ini dikawal oleh teman-teman umat Muslim, umat Nasrani bersama-sama, bahkan keraton Kasepuhan Cirebon yang notabene Islam pun ikut mengawal, TNI, Polri, Ormas secara bersama-sama. Inilah bentuk keragaman daripada kegiatan ini yang harus kita tumbuh kembangkan di wilayah Jawa Tengah sebagai unsur toleransi beragama yang sangat kental di wilayah kita. Ketua Umum Internasional Tudong Weli Widadi berterima kasih atas sambutan hangat dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Alam itu pasti yaitu panas sama hujan. Tetapi para Bante sepanjang perjalanan itu beliau ini sangat happy sekali, sangat bahagia melihat sambutan masyarakat di Indonesia ini yang selama perjalanan Bante itu berjalan kaki, sambutannya sangat luar biasa. Dari para umat, para anak-anak sekolah, ini sangat luar biasa sekali untuk para biku ini. Termasuk juga sambutan-sambutan dari Bupati, Wali Kota, ini sangat luar biasa. Di setiap kota yang kita singgahi ini luar biasa sekali. Salah seorang biksu tudong, Bante Wicai, menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan kepada mereka. Perjalanan ritual ini menurutnya bukan pertama kali dilakukan dan setiap sampai di Jawa Tengah selalu mendapatkan sambutan hangat. 36 biksu yang berasal dari Thailand, Kamboja, dan Malaysia ini melaksanakan ritual berjualan atau tudong melintasi 4 negara, yakni Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Mereka menempuh perjalanan selama hampir 4 bulan.
Para biksu akan melanjutkan perjalanan dan dijadwalkan sampai di Candi Borobudur pada tanggal 10 sebelum pelaksanaan perayaan Waisak pada tanggal 12 Mei 2025. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dunia pesantren Indonesia kembali berduka dengan berpulangnya Nyai Haji Jamilah Hamid Baitlawi, sosok perempuan inspiratif dari Pondok Pesantren Al-Wahdah Lasem, Rembang. Almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu kemarin di Rumah Sakit DKT Slamet Riyadi, Solo. Ia meninggalkan duka mendalam bagi santri dan santriwati dan masyarakat sekitar. Ribuan jamaah santri dan santriwati mengiring Nyai Jamilah ke pasaran terakhir. Nyai Jamilah yang juga dikenal sebagai Nyai Jamilah Hamid Baitlawi adalah istri dari almarhum Kyai Haji Abdul Hamid Baitlawi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Wahdah Lasem. Dalam perjalanan hidupnya, Nyai Jamilah tidak hanya berperan sebagai pendamping suami, tetapi juga menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi banyak orang. Sebagai putri dari Kiai Khalil Abdullah Umar, seorang tokoh ulama di Bojonegoro, Nyai Jamilah telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik dan membina generasi muda di lingkungan pesantren. Selama hidupnya, Nyai Jamilah aktif mendampingi suaminya dalam mengasuh pondok pesantren, memberikan nasihat dan bimbingan kepada santri dan santriwati. Dirinya dikenal sebagai sosok yang tidak hanya memimpin, tetapi juga merangkul dan mendukung setiap anak didiknya, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai ibu kedua. Abdurrahman Al-Kausar, menantu almarhum, mengatakan bahwa sosok Nyai Haji Jamilah adalah sosok yang bijaksana dan tidak tergantikan dalam keluarga. Di keluarga kami, sosoknya tak tergantikan. Yang terbaik buat kita semua, khususnya untuk Nyai. Dengan tanya putra-putra aja. Yang jelas beliau adalah sosok yang luar biasa. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pejuang, seorang istri, beliau sangat sulit untuk kita cari bandingannya. Nanti lengkapnya coba tanya ke putra-putra saja. Begitu juga Arawani Tomafi, cucu dari Nyai Jamilah dan Sekjen PPP, menambahkan bahwa almarhumah adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia pesantren dan pendidikan. Dirinya adalah panutan bagi santri-santri kami. Almarhumah adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia pesantren dan pendidikan. Dirinya adalah panutan bagi santri-santri kami, sosok yang tak pernah tergantikan. Atas meninggalnya sosok penting bagi pendidikan di pondok pesantren, khususnya di Lasem, juga sosok tokoh pergerakan. Ya, beliau adalah balighah, ya, yang aktif menyapa masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan juga pengajian-pengajian. Tokoh yang aktif ya dalam memberikan semangat kepada generasi muda. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, suasana duka masih menyelimuti keluarga Kayu Mutiara Purwati, ABK kapal KMP Muhlisa yang tenggelam di perairan Teluk Balikpapan, sisi Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei lalu. Jenazah korban baru ditemukan pada hari Rabu kemarin sekitar pukul 10 pagi. Jenazah korban telah tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta untuk selanjutnya menempuh perjalanan darat menuju rumah duka di Desa Menawan, Kecamatan Gebok, Kudus. Jenazah tiba di rumah duka pada Kamis sore untuk kemudian dimakamkan. Bibi korban, Chandra Ristiana, mewakili pihak keluarga, mengungkapkan bahwa Kayu adalah sosok yang ceria, tangguh, dan bertanggung jawab. Almarhum merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, di mana sudah 2 tahun tidak pulang. Saat komunikasi terakhir, korban berujar kepada keluarga ingin pulang dan seakan menjadi firasat akan kepergiannya.
Sementara itu, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris yang melayat di kediaman korban menyampaikan duka dan penghormatan mewakili Pemkab Kudus atas gugurnya salah satu putri terbaik daerah dalam tugas. Sosok Ayu patut menjadi inspirasi generasi muda, terutama kepedulian dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan menjadi teladan. Ini Mbak Hayu Mutiara Perwati, ya. Kalau melihat tadi cerita dari keluarganya, dia menyelamatkan para penumpang dan malah dia meninggal sendiri. Berarti ini kan patriotisme, ya. Semoga mati syahid, ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga kuat menghadapi ujian dan cobaan. Pesannya ya sebelum berangkat kerja berdoa, ya, minta doa restu ibu bapak, ya, namanya nasib, namanya musibah, mati, hidup, rezeki, jodoh tidak yang tahu, yang tahu ada Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga keluarga merelakan karena kepatriotismenya Mbak Hayu ini kan menyelamatkan para penumpang, selamat semuanya, dan malah dia meninggal karena meninggal mati syahid dan husnul khotimah. Perjalanan dari bandara menuju ke rumah duka. Kalau sosok almarhumah sendiri itu seperti apa, Bu, di mata Anaknya keluarga? supel, ceria, tangguh, itu dia tangguh, dan dia itu anak yang suka dengan suka dengan petualangan dan suka dengan hal baru. Itu Mbak Yaya, dan dia itu selalu memegang teguh tanggung jawab itu harus saya lakukan sepenuh hati. Sudah lebih dari 2 tahun, tapi terakhir kita komunikasi itu kemarin hari Kamis tanggal merah kemarin, kita terakhir komunikasi di situ. Dan Lebaran kemarin juga belum pulang karena memang dia inginnya nanti Lebaran Idul Adha baru bisa pulang. Jenazah Kayu langsung dimakamkan setibanya di rumah duka dengan prosesi upacara oleh para siswa SMK Wisuda Karya Kudus sebagai alma maternya. Dari Kudus, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.